Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama tentang soal-soal P3K keguruan. Untuk edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis IPA keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Pertama, memiliki kepala bulat. Dua, badannya memanjang. Tiga, di bagian ekornya memiliki sirip. Empat, bernapas dengan insang. Lima, memiliki gigi runcing. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Cacing, B. Belut, C. Lele, D. Ikan emas, E. Lumba-lumba. Nah, untuk bisa menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut ini sesuai dengan gambar berikut. Nah, kepalanya bulat, betul. Badannya memanjang, betul. Di bagian ekornya memiliki sirip juga betul. Nah, ini di bagian ekornya ada sirip. Bernapas dengan insang, ya, dan memiliki gigi runcing. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu B, belut. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar orang yang naik angkot atau naik mobil. Dari gambar di atas, seseorang yang melompat dari mobil, maka dia akan terjatuh seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. B. Percepatan satu benda sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. C. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. D. Terdapat gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada kedua benda tersebut. E. Benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap bergerak lurus karena ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, jika kita lihat dari pernyataan dan kita lihat dari optionnya, maka ini berhubungan dengan hukum Newton karena berhubungan dengan gaya. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Nah, jadi ada 3 hukum gerak Newton. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada satu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, untuk hukum pertama ini berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Hukum Newton kedua berbunyi, percepatan satu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu, serta berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian hukum Newton 3 ini berbunyi setiap aksi pasti memiliki reaksi yang sama besar serta berlawanan arah. Nah, jika kita lihat ini, kalau jawabannya hukum Newton 3 sudah pasti tidak mungkin karena di sini tidak ada aksi, tidak ada reaksi. Kemudian kalau untuk hukum Newton 2 juga tidak mungkin karena orang yang melompat itu kan dia tidak memiliki resultan gaya atau percepatannya tidak ada. Jadi ini sesuai dengan hukum pertama Newton. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam. Jadi mula-mula orang itu kan diam. Jadi seperti yang pada gambar, dia berdiri dulu, kan dia diam. Kemudian dia melompat. Nah, seakan-akan dia tertarik. Jadi dia dari posisi diam melompat, akhirnya jatuh. Nah, seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Jadi ini sesuai sekali dengan hukum Newton yang pertama. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, nanti pertanyaannya mungkin saja bisa yang lain, bisa hukum Newton 2, hukum Newton 3. Jadi usahakan teman-teman semua hafal dengan definisi hukum Newton ini dan juga beserta contoh-contohnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Orang menarik ketapel dengan kuat, orang terjun payung, orang mendorong kendaraan yang rusak, buah jatuh dari pohonnya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum Newton. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan masanya adalah A. 2, 3, dan 4,
B 3 dan 4, C 1, 3 dan 4, D 2 dan 4, E 1 dan 4. Nah, ini kembali lagi kita bertemu dengan hukum Newton. Jadi tadi sudah kita bahas ada 3 hukum Newton, sekarang kita lihat contohnya. Untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan dulu penerapan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hukum Newton yang pertama, nah ini benda yang semula diam akan tetap diam, kalau bergerak akan tetap bergerak, mempertahankan kedudukan aslinya. Nah ini contohnya misalnya seperti tadi, saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Kemudian ketika mobil berjalan dan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Atau seperti tadi, seperti pada gambar, orang yang mula-mula diam, jadi dari naik angkot tuh diam, kemudian dia melompat, dia akan terjatuh, seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Nah ini juga merupakan penerapan dari hukum Newton 1. Kemudian hukum Newton 2 berbunyi bahwa massa atau percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya, dan di antara massa dengan percepatannya berbanding terbalik. Nah ini sesuai dengan hukum pernyataannya yang ada pada soal. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massanya. Nah ini. Dan contoh penerapannya itu pada waktu melempar batu secara vertikal ke atas, awalnya batu melaju konstan ke atas. Lalu dia melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Selanjutnya untuk hukum Newton ketiga, nah di sini yang berbunyi tadi ada aksi reaksi. Saat memukul paku, misalnya memakai palu, palu adalah gaya dari aksi, dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Jadi ada aksi dan reaksi. Kalau kita cermati di sini pertanyaannya, percepatan satu benda berbanding terbalik dengan massanya, maka ini hukum Newton 2. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, 2 dan 4. Yang 2 tadi orang terjun payung, 4 buah jatuh dari pohonnya, berhubungan dengan gaya gravitasi. Seperti contohnya tadi kan melempar batu ke atas, kemudian dia jatuh lagi dipengaruhi oleh gaya gravitasinya. Orang terjun payung dan buah yang jatuh dari pohonnya ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Soal selanjutnya kita lihat. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, memiliki akar lebat untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, seluruh batangnya terdapat rongga udara. Yang ketiga, memiliki daun yang menjari. Yang keempat, akarnya berserabut dan tidak menancap di dasar perairan. Yang kelima, memiliki duri yang banyak. Ciri-ciri tumbuhan yang tepat yang dimiliki oleh enceng gondok adalah, nah ini sudah disebutkan, enceng gondok. Biasanya di soal jarang disebutkan tumbuhannya apa. Dikasih pernyataan kemudian kita disuruh memilih ciri-ciri tersebut sesuai dengan tumbuhan apa, seperti itu biasanya. Tapi di sini sudah disebutkan. Jadi kita tinggal membayangkan aja enceng gondok itu seperti apa. Nah ini kira-kira seperti ini enceng gondok kan. Nah ciri khususnya yaitu enceng gondok adalah tumbuhan air yang mengapung, terus mempunyai tangkai daun yang menggelembung atau berongga. Enceng gondok berakar serabut. Nah ini daunnya tunggal dan berbentuk opal. Pangkal tangkai daunnya menggelembung, ujung dan pangkalnya meruncing. Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau, serta bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir, kelopaknya berbentuk tabung. Nah jadi yang termasuk ciri-ciri dari enceng gondok kita lihat. 1. Memiliki akar lebat untuk menjaga keseimbangan. Akarnya lebat, ya. Seluruh batangnya terdapat rongga, ya. 1, 2 masuk, berarti pernyataan yang D itu sudah salah. Karena tidak ada 1, tidak ada 2. Kemudian memiliki daun yang menjari. 3 memiliki daun menjari, berarti ya tidak. Yang nomor 3 salah, pernyataan 3 salah. Berarti A salah, E salah, D salah. Yang ada angka 3-nya pasti salah. Tinggal B dan C. 1, 2, 1, 2, antara 4 dan 5, yang mana yang benar? Kita lihat. Nomor 4, akarnya berserabut. Ya, akarnya berserabut. Kalau 5 memiliki duri banyak, salah. Jadi jawabannya yang B, 1, 2, dan 4. Nah, seperti itu caranya. Soal selanjutnya kita lihat, perhatikan pernyataan mengenai bioteknologi berikut. Pembuatan tempe dengan memanfaatkan kapang. Pembuatan tape dan roti dengan memanfaatkan kamir. Pembuatan yogurt dan keju dengan bantuan bakteri. Rekayasa genetika untuk menghasilkan padi yang tahan lama. Maksudnya, berarti rekayasa genetika untuk menghasilkan padi yang tahan lama kuat dengan hama atau penyakit, seperti itu mungkin ya. Melakukan okulasi untuk menghasilkan sifat tanaman yang berbeda. Okulasi itu sama dengan menyambung atau menempel.
Pernyataan di atas yang merupakan kegiatan bioteknologi adalah A 1 dan 2, B 1, 2 dan 3, C 1, 3 dan 5, D 1, 2, 3 dan 4, E semua benar. Nah, kita lihat dulu, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bahan yang diperoleh dari makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu dan teknologi. Nah, jadi bioteknologi ini memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan produk pangan maupun pertanian. Nah, jadi bioteknologi itu suatu pemanfaatan makhluk hidup atau bahan yang diperoleh dari makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat. Nah, jadi dari makhluk hidup. Nah, misalnya seperti ini, pembuatan tempe dengan memanfaatkan kapang rhizopus. Nah, ini kan yang dimanfaatkan adalah makhluk hidup. Kemudian pembuatan tape dan roti dengan memanfaatkan kamir. Nah, ini juga dari makhluk hidup. Pembuatan yogurt dan keju dengan bantuan bakteri juga makhluk hidup. Rekayasa genetika untuk menghasilkan padi tahan lama juga dari gen. Gen itu termasuk dari bahan makhluk hidup kan seperti itu. Nah, dengan demikian kita lihat dari pernyataan ini yang tidak termasuk rekayasa genetika atau tidak termasuk pemanfaatan makhluk hidup atau bahan dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang lain. Misalnya yang mana? Jadi jawabannya yang tidak adalah yang 5, melakukan okulasi dengan menghasilkan sifat tanaman yang berbeda. Ini tidak memanfaatkan makhluk hidup, bukan bioteknologi. Jadi yang ada 5 sudah pasti salah kan? Yang C sudah pasti salah. 1, 2, 3, 4 ini sudah benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Kalau semua benar, enggak. Karena 5 itu salah. Kalau 1, 2 betul, tapi dia kurang. 1, 2, 3 juga betul, tapi dia kurang kan. Seharusnya nomor 4 kan masuk. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini soalnya ini sering katanya keluar di PPK tahap 1 ini ya. Kalau pertanyaannya kalau tidak nomor 1 ya nomor 2. Pokoknya dikasih nomor. Nah, selain ini juga yang perlu teman-teman cermati nanti ada tentang indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan dilihat nanti ya. Sama juga soalnya dikasih nomor soal, dikasih nomor nanti kita disuruh melihat pernyataan yang tepat. Nah, seperti gambar ini, kita perhatikan dulu gambarnya, kemudian pernyataan yang tepat pada gambar yang ditunjukkan oleh angka 4. Nah, angka 4 ini kira-kira apa? Nah, kita lihat optionnya yang A, hati, menghasilkan kelenjar pencernaan, B, empedu, membantu penguraian lemak, C, jejenum. Jenum itu sama dengan usus halus ya. Untuk memecah dan menyerap nutrisi. Yang D, empedu, memecah dan menyerap nutrisi. E, hati, menghasilkan enzim pencernaan. Nah, kira-kira apa ya untuk nomor 4 itu? Kalau kita lihat, nomor 4 itu tidak mungkin hati. Dan tidak mungkin jejenum atau usus halus. Jadi jawabannya kan pasti B atau D, karena hati sudah salah. Berarti yang A, yang E itu tidak termasuk. Jejenum juga tidak termasuk. A, C, E itu tidak mungkin kita pilih. Berarti tinggal B dan D. Yang B, empedu, membantu penguraian lemak, atau D, empedu, memecah dan menyerap nutrisi. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini perhatikan organ dan sistem organ pencernaan berikut. Nah, di sini ada organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik, yaitu oleh gigi, dan kimiawi oleh enzim petialin amilase oleh air liur. Kemudian ada yang nomor 2, ini berarti di gambar nomor 2, itu merupakan kerongkongan atau esofagus. Merupakan otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Nah, berarti gerakan peristaltik itu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Kemudian di nomor 3, itu merupakan hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar yang memiliki fungsi menghasilkan cairan empedu. Di nomor 4 ada empedu. Nah, ini pertanyaannya tadi kan nomor 4, berarti dia jawabannya empedu. Membantu penguraian lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, jadi empedu ini memiliki 2 kegunaan, namun kegunaan utamanya yaitu sebagai penguraian lemak. Kemudian di nomor 5 itu usus halus, merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman. Untuk nomor 6, paling bawah ya, ada anus, yaitu tempat jalan pembuangan sisa makanan yang tidak dipakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau seperti tinja. Di nomor 7, kita lihat di nomor 7 itu merupakan lambung. Nah, lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis
tempat menyimpan makanan sementara. Nah, jadi lambung merupakan tempat menyimpan makanan sementara, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim. Yang kedelapan, di bawahnya lambung itu ada pankreas, memiliki fungsi eksokrin. Nah, fungsi eksokrin ini yaitu fungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan protease, serta memiliki fungsi endokrin, yaitu menghasilkan beberapa hormon, misalnya hormon insulin. Nah, jadi pankreas ini yang memiliki dua fungsi, fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Selanjutnya nomor 9. Nah, usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon, memiliki fungsi untuk menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mendegradasi bakteri. Nah, ini adalah organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan dan fungsi-fungsinya. Jadi sudah jelas bahwa nomor 4 itu adalah empedu untuk penguraian lemak. Nah, kita lihat maka jawaban yang tepat yaitu yang B ya. Empedu membantu penguraian lemak. Nah, teman-teman, demikianlah materi yang sudah kita bahas kali ini. Jadi kita belajar sedikit-sedikit aja, yang penting kita serius, karena kalau belajarnya banyak-banyak nanti tidak kita serap juga percuma. Nah, lebih baik kita belajar sedikit. Kalau misalnya teman-teman belum mengerti, kita diulangi lagi, buka videonya, dipelajari lagi. Nah, yang penting kita dalam satu hari itu dapat belajar seperti itu. Ya, semoga apa yang kami bagikan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.